Sekretaris Badan Pengurus Filantropi Indonesia. Kemudian ketiga narasumber kita, yang pertama ada Mbak Siti Nur Rosifa selaku manajer dari Riset Forum Zakat. Kemudian ada Dr. Oni Sahroni, Dewan Pengawas Syariah dari Nasional Inisiatif Zakat Indonesia, dan ada Mas Wijayanto Jainuddin selaku Head of Syariah dari Link Aja, dan juga Mas Hamid Abidin selaku Direktur dari Filantropi Indonesia yang hari ini akan berlaku sebagai moderator juga, dan tentu kepada tim belakang layar dari dan Filantropi Indonesia, selamat datang di acara ini. Kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat kepada kita dari dulu sampai hari ini yang tidak terhitung. Dan yang penting hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi yang belum berakhir juga di Indonesia dan di dunia. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan kesehatan untuk menjalani aktivitas-aktivitas sehari-hari kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun aspek kehidupan yang lainnya. Selanjutnya, marilah kita bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan para keluarganya. Mudah-mudahan kita masuk umatnya yang senantiasa istiqomah. Oke, perkenalkan, saya Agus Budianto, Direktur Eksekutif Forum Zakat. Hari ini izinkan saya untuk menjadi MC dari agenda hari ini, yaitu diseminasi riset kolaborasi antara Filantropi Indonesia dan Forum Zakat. Judul risetnya adalah Kesiapan Lembaga Amil Zakat dalam Menghadapi Era Digital, dan ini sangat kontekstual ya, dan sangat cocok dengan kondisi terkini di mana adanya pandemi COVID-19 ini kemudian mendorong seluruh pihak termasuk lembaga amil zakat untuk main di ranah digital. Dan nanti ada banyak sekali fakta-fakta menarik yang akan dipaparkan selama diskusi sampai 15.30 waktu Indonesia Barat ke depan. Oke. Pertama-tama marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar update bahwa riset ini kolaborasi antara Forum Zakat dan Filantropi Indonesia yang melibatkan lebih dari 100 organisasi pengelola zakat di Indonesia, dan untuk diseminasi yang kita laksanakan on screen pada hari ini tercatat sebanyak 380 peserta yang sudah mendaftar. Itu terdiri dari amil zakat dari Aceh sampai Papua, kemudian ada dari Kanwil juga dari Kemenak di pusat, kemudian beberapa tamu khusus, yaitu merupakan stakeholder atau pemain kunci dalam ekosistem digital di Indonesia. Ada dari UNDP, kemudian ada dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Agama, PMK, Basnas, dan beberapa platform donasi online lainnya yang hari ini juga sudah bergabung. Kami juga mengundang teman-teman media. Oke, tanpa memperpanjang kalam lagi, kami di sini di tengah-tengah kita sudah hadir ada Bapak Nana Sudiana selaku Sekretaris Jenderal Forum Zakat. Kita akan mulai dulu dengan keynote speech dari Bapak Nana Sudiana. Kepada Bapak Nana Sudiana, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu Susanti Sitorus dari Filantropi Indonesia, Mas Hamid Abidin, Bapak Ibu narasumber yang kita hormati, sama-sama banggakan, ada Sadoni, dan ada Mas Wijayanto Jainuddin, dan ada Mbak Siti Nur Rosifa dari Forum Zakat, teman-teman dari tim Filantropi Indonesia dan tim Forum Zakat. Berbahagia sekali saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian, mewakili Mas Bambang yang semestinya hari ini menyampaikan pengantar acara kita hari ini, namun karena ada situasi yang agak mendadak, beliau harus ke Makassar untuk menengok orang tuanya yang sakit. Kita doakan sama-sama semoga ayahanda Mas Bambang bisa sehat kembali, bisa menggantikan Mas Bambang untuk menyampaikan beberapa poin pengantar acara kita hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara ini sangat penting bagi milestone gerakan zakat di Indonesia karena menyangkut sebuah era baru, era digital yang kami kira memang ini menjadi sangat penting
dan akan menjadi tonggak baru untuk peradaban zakat ke depan. Gitu. Jadi kami harus berterima kasih sekali kepada Perhimpunan Filantropi Indonesia dan tim Bu Susanti Sitorus dan Mas Hamid Abidin. Ini sebuah kesempatan berharga bagi kami untuk bisa memiliki data yang signifikan dari hasil penelitian ini bagi melihat dengan lebih komprehensif bagaimana kesiapan dunia zakat menghadapi era digital yang akan datang. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi, saya kira sangat relevan sekali pembicaraan zakat dalam konteks digital ini, karena ini menjadi salah satu kunci suksesnya teman-teman lembaga zakat untuk menghadapi situasi pandemi yang membatasi akses terhadap pertemuan-pertemuan fisik, kemudian juga kunjungan-kunjungan, serta acara-acara atau event-event yang melibatkan langsung para donatur, para donor, dan para mitra yang selama ini sering dilakukan dan biasa dilakukan oleh teman-teman lembaga zakat. Jadi, saya kira ini sebuah jawaban yang sangat komprehensif bagaimana analisis kesiapan lembaga zakat itu dalam menghadapi era digital. Kita akan jawab bersama di penelitian ini, dan nanti rekomendasi yang sangat baik tentu saja akan kita dapatkan bersama-sama. Jadi, kunci keberhasilan melewati krisis, sekali lagi salah satunya adalah digital marketing. Dan teman-teman lembaga zakat dalam 3 atau 4 bulan ini telah membuktikan teman-teman sukses melewati krisis sementara ini, satu siklus ini, ketika fokus untuk menguatkan lembaganya dengan sisi digitalnya. Saya kira nanti para pembicara kita yang luar biasa, ada Sadoni, ada Mas Wijayanto. Bagi zakat begitu. Nah, salah satu pertanyaan selama ini yang mengemuka di kalangan teman-teman lembaga zakat adalah apakah mahal ketika sebuah lembaga zakat kemudian masuk ke era digital dan mulai terlibat dalam proses kelembagaan dengan basis digital ini. Nah, ini saya kira juga menjadi jawaban yang sangat penting nanti, seberapa banyak SDM yang harus terlibat, seberapa sumber dana yang harus dikeluarkan, sehingga hasil penelitian yang baru menjelaskan nanti, baru 2/3 teman-teman anggota forum zakat yang sudah siap menuju era digital, itu akan lebih memperluas keterlibatan yang lain yang selama ini masih proses menuju ke era digital. Jadi kalau ini semakin kelihatan murah, mudah, dan membantu penghimpunan secara signifikan, saya kira lembaga zakat yang ada di Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali masuk ke era digital dan sukses di situ. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita berharap semua teman-teman lembaga zakat bisa sukses, karena kita lihat semua industri di era pandemi ini hampir sebagian besar berat menghadapinya, dan bahkan kita semua tahu sekelas perusahaan startup saja yang besar, Gojek, kita tahu misalnya baru beberapa hari yang lalu merumahkan beberapa karyawannya yang selama ini kita anggap startup ini sudah sangat signifikan, maju, dan kemudian bisa bertahan menghadapi krisis dan pandemi COVID-19 ini. Ternyata ada juga yang kemudian bagian-bagiannya tidak sanggup untuk beradaptasi terhadap situasi pandemi, dan ke depan harus menyesuaikan diri dengan mengurangi beban-beban di masing-masing lininya. Begitu. Saya kira lembaga zakat juga bukan mustahil. Nanti kalau tidak sanggup melewati krisis ini, bisa jadi akan ada PHK juga di dunia zakat kalau kemudian tidak sanggup untuk beradaptasi dengan baik. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih pada Filantropi Indonesia dan tim, Bu Susanti dan Mas Abidin, Bapak Ibu para pembicara, kemudian juga peserta sekalian. Semoga apa yang nanti kita dapatkan menjadi bagian penting dari dinamika dunia zakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik.
Terima kasih Bapak Nana Sudiana selaku Sekretaris Jenderal Forum Zakat. Kalau sebagai amilnya, beliau juga sebagai Direktur Pendayagunaan dari LAS Tingkat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia. Oke, kita beralih ke keynote speech berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Susanti Sitorus selaku Sekretaris Badan Pengurus Filantropi Indonesia yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ibu Susanti Sitorus, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mas Agus. Kedengaran suara saya ya? Dengarkan. Baik, terima kasih kepada Pak Nana Sudiana yang tadi telah menyampaikan keynote speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili Filantropi Indonesia dan juga Forum Zakat dalam kesempatan ini mengucapkan pertama-tama selamat datang dan selamat bergabung kepada para peserta acara hari ini, diseminasi hasil riset tentang kesiapan lembaga amil zakat dalam menghadapi era digital. Kami sangat menyambut baik dan mengucap syukur risetnya sudah selesai dan siap untuk disebarluaskan, disampaikan dalam kesempatan yang sangat baik hari ini. Ini sangat penting untuk memperkaya hasanah pengetahuan filantropi di Indonesia dan juga untuk membantu memajukan kapasitas seluruh pegiat filantropi, khususnya filantropi keagamaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti Forum Zakat yang sudah bersinergi dengan sangat baik dengan tim Filantropi Indonesia dalam menyelesaikan riset ini. Riset ini merupakan bagian dari komitmen kami, Filantropi Indonesia, dalam memajukan sektor filantropi, khususnya filantropi keagamaan. Kita tahu bahwa zakat, infak, sedekah, ZIS merupakan salah satu sumber daya filantropi yang sangat besar di Indonesia dan dalam 10 tahun terakhir kita melihat perkembangannya sangat pesat. Juga dalam beberapa tahun terakhir kita melihat bahwa banyak sekali ratusan organisasi pengelola zakat didirikan yang telah melahirkan berbagai program inovatif yang kemudian menjadi model dan rujukan bagi lembaga-lembaga filantropi lainnya. Lembaga amil zakat juga sudah mengembangkan dan memperluas jangkauan programnya ke seluruh Indonesia dan bahkan juga ke mancanegara. Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Ini seiring dengan ekonomi Indonesia ya, hari ini kita membaca di media bahwa kita sekarang di dalam peringkat World Bank sudah masuk ke dalam kelas upper middle income country. Jadi memang sudah waktunya kita juga peduli dengan berbagai masalah yang ada di negara lain. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa kami sangat bergembira bahwa banyak sekali organisasi pengelola zakat yang sudah mengambil bagian dalam pelaksanaan program-program tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), sehingga kami melihat makin banyak program-program yang dilaksanakan oleh LAS itu lebih inklusif dan lebih universal. Jadi memang tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Agus dan juga Pak Nana, sebenarnya kita ini lebih maju ya, sudah mau berniat membuat riset ini sebelum pandemi. Dan memang sekarang dengan adanya pandemi global ini terasa sekali bahwa teknologi digital itu termasuk platform-platformnya itu menjadi tool yang utama gitu, karena memang begitu banyak keterbatasan untuk berinteraksi secara fisik. Dan sebetulnya sebelum pandemi di banyak lembaga filantropi itu sudah banyak yang menerapkan juga teknologi digital. Jadi sebenarnya pandemi ini positifnya adalah mengakselerasi dan meningkatkan urgensinya bahwa ini teknologi digital ini memang suatu keharusan. Riset mengenai kesiapan lembaga amil zakat dalam penggunaan digital teknologi ini akan menggambarkan
kondisi saat ini seperti apa, lalu kemudian juga praktik-praktiknya sejauh ini seperti apa sih? Kan ada berbagai macam jenis teknologi digital, sejauh mana itu sudah dimanfaatkan oleh para LAS, kemudian juga apa dampaknya dari penggunaan itu, apakah positif dan sejauh mana positifnya, terutama dalam penggalangan, pengelolaan, dan juga penyaluran pendaya gunaan zakatnya. Ada beberapa harapan kami dari studi ini. Jadi pertama kami berharap bahwa pemanfaatan teknologi digital, platform digital dapat mendorong program penyaluran dan pendayagunaan lebih berkembang dan inklusif. Kita tahu bahwa untuk penggalangan sudah cukup banyak dilakukan, banyak dimanfaatkan teknologi digital dan sangat baik. Hanya saja untuk penyaluran dan pendayagunaannya mungkin masih rendah dan itu yang perlu lebih banyak ditingkatkan, terutama sekarang dengan adanya pandemi ini. Kami juga berharap bahwa pemanfaatan digital platform ini akan mendorong dan memfasilitasi organisasi pengelola zakat untuk terlibat lebih jauh, berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, karena dalam beberapa prinsipnya antara lain ada no one left behind. Jadi kita harus menjangkau semua lapisan dan kelompok masyarakat, terutama yang jauh, terpinggirkan, atau selama ini tidak banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah ataupun dari kelompok pemberi dana lainnya. Dengan digital technology ini kami juga berharap para pengelola zakat dapat memanfaatkannya untuk berkomunikasi dengan lebih baik sehingga terjadi sinergi, sehingga program-program yang mendukungnya juga dapat lebih kuat. Tadi sudah diidentifikasi oleh Pak Nana gitu ya, mungkin ada kebutuhan pembiayaan untuk infrastrukturnya gitu ya. Nah, mungkin kalau sendiri-sendiri akan mahal, tapi apakah mungkin kalau itu dibangun secara bersama gitu ya. Nah, kemudian juga dengan adanya teknologi digital ini, kami berharap bahwa ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyerap, menjaring aspirasi dari kelompok-kelompok rentan, ya, mereka yang terluar, terjauh, dan terpinggir, sehingga semua bisa terserap. Mungkin kalau selama ini masih lebih banyak di kawasan perkotaan ya yang memanfaatkan digital technology ini, bagaimana ini bisa dimanfaatkan juga untuk lebih luas lagi. Akhir kata, kami sangat berharap bahwa hasil dari riset ini dapat disebarluaskan dan dimanfaatkan tentunya, terutama oleh para rekan-rekan dari lembaga amil zakat untuk meningkatkan kapasitasnya, kinerjanya, tapi juga ini juga dapat, kami berharap ini dapat bermanfaat untuk pegiat filantropi yang lain, akademisi, para pengambil kebijakan, dan seluruh masyarakat Indonesia. Demikian, semoga kita semua mendapatkan manfaat acara hari ini. Selamat mengikuti. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sekjen Forum Zakat, Pak Nana, dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Santi atas sambutan sekaligus keynote speech-nya dalam agenda siang hari ini. Dua penyampaian dari dua orang yang tetap dari dua perkumpulan yang berbeda, Forum Zakat dan Filantropi Indonesia yang berkolaborasi, mudah-mudahan menambah semangat kita untuk masuk ke inti acara. Oke, teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada agenda siang hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Hamid Abidin, yang merupakan Direktur dari Perkumpulan Filantropi Indonesia. Dan tanpa memperpanjang kata lagi, mari kita masuk ke sesi berikutnya, setelah tadi dua sambutan dari Bapak Nana dan Ibu Santi yang menggugah kita semua. Mari kita masuk ke sesi berikutnya, kita serahkan
saya serahkan sesi berikutnya kepada moderator kita, kepada Bapak Hamid Abidin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Hamid Abidin, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia. Saya diminta oleh teman-teman Forum Zakat untuk mengawal atau memoderatori sesi ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ada Mbak Suzanti Sitorus, yang terhormat Mbak Suzanti Sitorus, Mbak Santi, selaku Sekretaris Badan Pengurus Filantropi Indonesia. Kemudian ada Kang Nana, selaku Sekjen FOS, para pembicara, dan para hadirin yang sudah bersedia untuk hadir di forum ini. Selamat datang, terima kasih sudah menyiapkan meluangkan waktu untuk hadir di forum ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa ini satu riset yang cukup signifikan, cukup baik, dan menemukan momentum pada saat COVID, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Nanti kita ingin melihat bagaimana tingkat kesiapan dari lembaga amil zakat dalam menghadapi era digital, bagaimana praktek-praktek yang sudah ada, dan bagaimana pula dampaknya terhadap penggalangan, pengelolaan, dan pendayagunaan ZIS. Sebelum para pembicara memberikan paparan, saya ingin berinteraksi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin mengajak peserta untuk berinteraksi. Kita akan bermain-main dulu karena ini riset, di dalamnya ada survei. Maka kita akan bermain-main dengan survei melalui Mentimeter. Kita ingin mengetahui persepsi dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian terkait teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan zakat infak sedekah. Jadi silahkan persiapkan gadget atau HP-nya. Jadi silahkan semua mempersiapkan HP-nya. Kemudian membuka menti.com. Membuka menti.com. Lalu memasukkan kode 597917. Dan di situ nanti akan ada pertanyaan yang muncul. Mbak Aul, sudah ditampilkan ininya? Ya, jadi silakan ke menti.com dan menggunakan kode 597917, kemudian menjawab pertanyaan platform digital apa yang Anda ketahui yang digunakan oleh lembaga amil zakat. Jadi ini bisa dijawab oleh pegiat amil zakat sendiri maupun teman-teman yang menjadi beneficiaries atau menjadi amil ataupun menjadi muzakinya. Jadi, wah ini sudah mulai masuk, ada crowdfunding, ada GoPay, ada payment gateway, ada mobile banking, Instagram, Facebook, ya sangat beragam sekali. Jadi dari sini kita bisa mengecek seberapa dalam dan seberapa ragam platform-platform digital yang digunakan oleh lembaga amil zakat. Ya, kita tunggu sebentar, kita lihat dulu ininya, hasilnya. Ya, jadi kelihatan betul ada beragam mulai dari payment gateway, kemudian sosmed, kemudian juga web dan lain-lain yang digunakan dalam penggalangan, pengelolaan maupun pendayagunaan ZIS. Oke, masih cukup banyak data yang masuk. Ya. Dari warnanya kelihatan betul keragamannya, ya. Mulai dari, sekali lagi, mulai dari sosmed, kemudian platform crowdfunding juga, kemudian dari mobile banking dan payment digital. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berpartisipasi dalam survei Mentimeter ini. Tanpa berpanjang lebar, mari kita masuk ke agenda inti, yaitu penyampaian paparan hasil riset dan tanggapan dari dua pembicara. Hasil riset akan disampaikan oleh Mbak Siti Nur Rosifah. Beliau adalah manajer Litbang POS.
Beliau menyelesaikan studinya S1 di Ekonomi Islam Universitas Indonesia, dan saya lebih akrab memanggilnya Mbak Nur atau Mbak Siti Nur. Banyak menulis artikel dan jurnal seputar ekonomi Islam dan banyak terlibat di beberapa penelitian juga. Nah, hasil riset ini nantinya akan dibahas oleh dua narasumber lainnya. Ada Bapak Wijayanto Jainuddin dari Link Syariah yang akan membahas dari aspek IT, dan ada Bapak Ustadz Oni Sahroni dari aspek syariah atau fikih zakat. Setelah paparan akan ada tanya jawab. Pertanyaan kita ambil dari hasil pertanyaan yang dikirimkan oleh peserta melalui email atau melalui WA. Nah, tapi peserta yang lain masih bisa mengajukan pertanyaan via chat box di Zoom ini. Jadi kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa diajukan via chat box. Tanpa berpanjang lebar, kepada Mbak Nur, kami persilahkan waktu maksimal 20 menit. Silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Hamid atas kesempatannya. Boleh minta tolong untuk Mas Dani di share screen-nya. Oke, ya baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz Oni, Pak Wijayanto, dan Mas Budi dan Pak Hamid sekalian, saya akan hasil riset kerjasama antara Forum Zakat dengan Indonesia yang berjudul Analisis Pendapat Lembaga Amil Zakat dalam riset ini sudah kami 2019 hingga bulan Oktober 2019 dengan melibatkan seluruh OPZ anggota Forum Zakat. Oke, boleh dilanjut ke slide berikutnya. Ya, di sini ada beberapa fakta yang menjadi latar belakang mengapa riset ini pada akhirnya kami lakukan. Jadi di sini kami sama-sama tahu, kita rekan-rekan sekalian sama-sama tahu bahwa dunia sedang memasuki masa meredanya globalisasi seiring dengan kemunculan era digitalisasi. Nah, salah satu ciri dari digitalisasi ini adalah semakin maraknya digitalisasi di berbagai bidang. Gitu. Misalnya saja di bidang ekonomi, gitu. Semakin banyak perusahaan rintisan atau startup yang bergerak di sektor niaga elektronik atau e-commerce, gitu kan. Kemudian di sini kami juga menampilkan data dari laporan dari Google tahun 2018 kemarin yang menunjukkan bahwa ekonomi digital di Indonesia tahun 2018 mencapai 27 miliar US dollar atau setara dengan sekitar 391 triliun. Nah, angka ini menjadikan transaksi ekonomi digital Indonesia berada di peringkat pertama untuk kawasan Asia Tenggara, dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, seperti yang ditampilkan di dalam slide ini. Sementara itu, di bidang keuangan, kini juga banyak bermunculan perusahaan teknologi finansial. Misalnya saja kalau kita lihat di data Otoritas Jasa Keuangan, gitu, sampai dengan 30 Oktober 2019, ada sekitar 144 perusahaan penyelenggara Techfin terdaftar dan berizin yang sudah ada, gitu. Dan mereka ini bisa menggantikan posisi tabungan dan deposito untuk memobilisasi dana, termasuk juga dana sosial keagamaan seperti zakat. Di samping itu, saat ini Indonesia juga sedang memasuki era bonus demografi, gitu, di mana jumlah penduduk usia produktif itu lebih banyak dibandingkan jumlah usia yang tidak produktif, seperti piramida yang ditampilkan dalam slide. Ini semakin ke atas semakin sedikit, artinya semakin banyak jumlah penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Ini juga berdasarkan proyeksi penduduk dari survei penduduk antar sensus yang dibuat oleh Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2015 sampai 2045. Ya. Kemudian boleh lanjut, di sini ada beberapa contoh dari lembaga amil zakat yang pada akhirnya juga terpengaruh untuk ikut ke dalam era digital. Jadi misalnya di sini kita bisa lihat ada Bawa Berkah dari Dompet Duafa. Ini juga salah satu contoh crowdfunding yang dimiliki oleh lembaga itu sendiri. Kemudian ada Sharing Happiness. Kemudian ada channel kebaikan dari Las Harapan Duafa.
Dan ada juga Zakat Hub yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional, ini kerjasama dengan Kitabisa. Selanjutnya boleh dilanjutkan ke slide berikutnya. Di sini beberapa tujuan penelitian yang akan kami jawab untuk dipresentasikan pada siang hari ini. Jadi tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperbarui informasi terkait perkembangan kegiatan filantropi Islam, khususnya ZIS di Indonesia pada era digital. Adapun tujuan utama itu akan kami turunkan ke beberapa tujuan antara yang diantaranya mengkaji berbagai isu kunci dan permasalahan dalam pengembangan ZIS di Indonesia pada era digital, kemudian mengkaji kesiapan lembaga amil zakat dalam menghadapi era digital, menganalisis berbagai kebijakan yang mendukung dan menghambat ZIS, serta organisasinya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, dan yang terakhir, memaparkan skema dan peluang kemitraan yang bisa dilakukan dalam pengembangan ZIS di Indonesia untuk masa yang akan datang. Oke, selanjutnya di sini, di slide berikutnya, penelitian ini kami gunakan dengan metode deskripsi mendalam dengan pendekatan campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi metode ini kami pilih karena ingin mengungkapkan, menjelaskan, kemudian mengeksplorasi perkembangan filantropi Islam berikut beberapa tantangan, kemudian hambatan yang dihadapi oleh berbagai lembaga amil zakat, dan bagaimana pengaruh dari faktor internal dan eksternal yang berpengaruh untuk perkembangan ZIS. Kemudian metode deskriptif ini juga kami pilih karena bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan rinci. Kemudian di sini kami melibatkan lembaga amil zakat, anggota forum zakat yang sebagai responden utama, kemudian dilengkapi dengan perspektif dari lembaga lain sebagai stakeholder zakat dan ekonomi digital di Indonesia. Jadi waktu itu kami menggunakan kuesioner, kemudian kami melakukan wawancara telepon ke seluruh anggota forum zakat. Pada akhirnya kami pilih menjadi 104 lembaga untuk dijadikan unit analisis utama. Kemudian dari segi stakeholders kami melibatkan ada dari UNDP, kemudian dari Badan Amil Zakat Nasional, kemudian dari Kementerian Agama, Kominfo, kemudian dari DSN MUI, waktu itu kami juga sempat mewawancarai Ustadz Oni. Kemudian ada juga kami melakukan in-depth interview dengan Duit HP, dengan Bukalapak, dengan Kitabisa untuk mendapatkan perspektif dari para pelaku digital. Kemudian data yang kami himpun ini menggunakan data 3 tahun terakhir, yaitu dari 2016 sampai 2018. Namun di sini kami memiliki keterbatasan bahwa unit analisis utamanya belum melibatkan Badan Amil Zakat Nasional di level provinsi dan kabupaten kota. Akan tetapi kami tetap melibatkan Basnas sebagai narasumber dalam kegiatan wawancara mendalam atau interview. Selanjutnya kami masuk di slide berikutnya. Di sini digambarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ada arsitektur zakat di Indonesia, bahwasanya pengelolaan zakat nasional itu dibagi menjadi dua, yakni operator pemerintah oleh Basnas dan operator masyarakat sipil oleh lembaga amil zakat. Selain itu ada juga aktor-aktor yang berfungsi sebagai pengawas dan kepatuhan syariah, yaitu Kementerian Agama. Di sini berdasarkan di undang-undang tersebut juga Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Untuk itu, Basnas dalam menjalankan fungsinya, fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, masyarakat umum dapat membentuk kelas yang terdiri dari level pusat, nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Selanjutnya, ya, ini ada gambaran bagaimana sebaran lembaga amil zakat di Indonesia sebagai gambaran untuk bagaimana peta organisasi LAS. Di sini dapat kita saksikan bahwa lembaga amil zakat masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi sebesar 88% lembaga amil zakat masih berada di Pulau Jawa. Jadi tersebarnya LAS hingga pelosok negeri ini kita bisa tandakan sebagai kesadaran masyarakat sipil yang sangat tinggi akan pengelolaan dana sosial berbasis keumatan atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian di
gambar di infografis yang berikutnya, kita bisa lihat bahwa jumlah LAS di tingkat kabupaten kota yang tersebar itu lebih banyak dibandingkan LAS berskala provinsi dan nasional. Hal ini dapat kami katakan akan membantu dalam penghimpunan serta pendistribusian dana zakat agar lebih tepat sasaran karena levelnya yang berada di tingkat kabupaten atau kota. Jadi keseluruhan LAS ini akan dipantau aktivitasnya oleh Basnas dan Kementerian Agama serta wajib memperpanjang izin lembaganya setiap 5 tahun sekali. Dan di sini juga kita bisa saksikan bahwa mayoritas lembaga amil zakat ini masih berkantor pusat di Jakarta untuk yang level nasional dan provinsi, sementara untuk di level kabupaten kota berada di lokasinya berpusat di Jawa Barat. Selanjutnya, ini kami akan bahas terkait praktik pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah terkait teknologi yang digunakan dalam pengelolaan zakat. Kemudian terkait integrasi database antara mustahik dengan muzaki. Yang selanjutnya ada optimalisasi penghimpunan di era penghimpunan dan penyaluran zakat melalui platform digital, dan yang terakhir adalah contoh terkait penggunaan digital di era pandemi. Boleh ke slide selanjutnya? Yap. Di sini untuk ketersediaan email resmi ini merupakan salah satu kanal media yang paling sederhana dan biasanya dimiliki oleh sebuah lembaga. Akan tetapi berdasarkan riset ini, terdapat 59% lembaga amil zakat yang sudah memiliki email resmi. Kemudian 40% sisanya belum memiliki email resmi. Di sini kami angkat email resmi menjadi sebuah indikator yang penting karena ini akan membantu lembaga dalam mempermudah komunikasi, kemudian menjadi salah satu sarana juga untuk memperkenalkan profil lembaga, dan mempermudah juga memberikan kesan profesionalisme bagi lembaga. Dan di sini selain email resmi, beberapa lembaga amil zakat juga telah memanfaatkan berbagai platform. Situs crowdfunding, kemudian sosial media, dan berbagai kanal lainnya, seperti ada beberapa lembaga amil zakat yang sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan gitu. Jadi sudah sangat beragam kan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan zakat. Dan selanjutnya ini kami masuk dalam pembahasan terkait pengetahuan blockchain. Jadi berdasarkan resolusi yang dikeluarkan dalam World Zakat Forum tahun 2019 lalu, ini penggunaan blockchain adalah salah satu yang diusulkan. Maka di sini teknologi blockchain akan memungkinkan untuk bisa melacak dana zakat sejak awal dihimpun, kemudian perjalanan di dalam pengelolaan, hingga pada penyalurannya. Boleh slide-nya? Jadi untuk penggunaan blockchain ini, Mas Denny boleh slide-nya ke bagian blockchain? Ya, di infografis yang tampil di layar ini, kita bisa saksikan bahwa sebanyak 74 lembaga yang kami survei mengaku tidak mengetahui terkait teknologi blockchain. Maka di sini bisa kita lihat bahwa rencana penerapan blockchain sesuai dengan yang diusulkan dalam resolusi World Zakat Forum, itu akan sangat bergantung pada pemahaman LAS terhadap sistem tersebut. Semakin paham LAS terhadap sistem blockchain dan kegunaannya, maka akan semakin tinggi juga kemungkinan penerapan teknologi ini dalam pengelolaan zakat. Boleh di slide berikutnya. Kemudian ini terkait integrasi database antara mustahik dan muzaki. Oke, jadi saat ini ketersediaan database mustahik terutama menjadi salah satu kendala dalam penyaluran zakat yang sudah diterima dari para muzaki. Untuk itu dari hasil wawancara kami dengan Basnas Pusat, saat ini Basnas sedang mengupayakan agar data mustahik bisa terintegrasi dengan data-data yang disediakan oleh BPS, oleh BKKBN, kemudian juga dengan Dukcapil dan dari Kemensos. Kemudian berdasarkan informasi dari Bank Indonesia juga kami dapat sampaikan bahwa BI dan Basnas juga sudah memiliki database yang terintegrasi. Akan tetapi ini hanya akan bisa mencatat
pembayaran zakat yang dilakukan melalui bank. Jika itu akan otomatis terdeteksi. Dari hasil survei kami di sini masih ada sebanyak 27 lembaga yang belum memiliki database mustahik dalam 3 tahun terakhir, dan 24 lembaga lainnya ada 24 lembaga yang juga tidak memiliki database muzaki. Jadi di sini ketersediaan data muzaki menjadi penting karena terutama dalam hal penyaluran agar menghindari mustahik mendapatkan mendapatkan penyaluran berulang, atau bahkan ada mustahik yang seharusnya mendapatkan pada akhirnya tidak bisa mendapatkan dana zakat. Selanjutnya. Selanjutnya kami masuk di optimalisasi penghimpunan penyaluran zakat melalui platform digital. Di sini kami tampilkan beberapa tabel, ada jumlah penghimpunan zakat dan jumlah penyaluran untuk 3 tahun terakhir, 2016 sampai 2018, per komponen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di sini kita bisa saksikan bahwa terdapat peningkatan dari tahun ke tahun untuk jumlah penghimpunan zakat, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran. Akan tetapi jumlah tersebut masih tetap jauh dari potensi zakat yang ada di Indonesia. Kemudian kami juga tampilkan contoh dari beberapa lembaga amil zakat yang sudah menerapkan digitalisasi. Ini hanya contoh saja, sebenarnya di sini kami sudah banyak lembaga anggota yang memang sudah menerapkan digitalisasi. Di sini sebagai contoh ada IZI, kemudian ada MAI Foundation dan Dompet Duafa. Terkait bagaimana proporsi mereka dari dana yang dihimpun secara digital maupun secara langsung. Maka peran teknologi menjadi sangat penting untuk meningkatkan realisasi zakat dari potensi yang seharusnya bisa dicapai. Selanjutnya. Oke, ini beberapa inovasi pembayaran zakat selama COVID. Jadi karena saat ini kita sedang sama-sama menghadapi pandemi COVID, maka subtopik ini menjadi sangat relevan untuk juga dibahas, karena ini mau tidak mau memaksa lembaga amil zakat untuk beralih ke digital. Jadi kan kita sama-sama tahu bahwa COVID sudah memukul banyak aktivitas ekonomi warga. Kemudian merespon hal tersebut, Kemenak juga telah mengeluarkan imbauan melalui surat edaran Menteri terkait panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri. Di sini di dalamnya juga diatur terkait bagaimana pengelolaan zakat, gitu ya, agar meminimalisasi hal-hal yang sifatnya pengumpulan massa dan sebagainya. Kemudian di sini kami tampilkan ada perbandingan jumlah nominal penghimpunan ZIS pada tahun 2020 dan 2019 untuk bulan April, Mei, dan Ramadan. Jadi berdasarkan data yang kami himpun, penghimpunan pada bulan April, Mei, dan Ramadan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah nominal penghimpunan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Tapi walaupun demikian, pada bulan April 2020, penghimpunan yang berasal dari kanal digital itu sebesar 33,5 M, dan bulan Mei sebesar 65 M, atau bisa dikatakan ada peningkatan penggunaan kanal digital sebesar 94%. Tapi kalau kita telah lebih lanjut, ternyata proporsi peningkatan tersebut hanya sebesar 0,8% saja yang menggunakan kanal digital antara bulan April dan Mei 2020. Selanjutnya. Ya, di sini kami langsung masuk ke dalam pembahasan kesiapan lembaga amil zakat dalam menghadapi era digital. Dalam penelitian ini kami menggunakan model yang dikembangkan oleh Mutula dan Brekel tahun 2006. Ini kami gunakan karena model tersebut dikembangkan untuk menilai kesiapan suatu lembaga dengan indikator-indikator yang digunakannya. Model ini kami pilih karena ini adalah salah satu model yang paling tepat untuk diterapkan dalam penerapan e-readiness di lembaga amil zakat. Jadi dengan model ini ada beberapa indikator, ada 5 indikator, yaitu kesiapan informasi, kesiapan lembaga, kesiapan SDM, dan kesiapan infrastruktur. Juga yang terakhir ada kesiapan lingkungan eksternal. Jadi di sini kami membagi menjadi 4 bagian, sementara untuk yang aspek external environment ini kami gunakan dengan metode wawancara mendalam dengan beberapa stakeholders tadi yang sudah disebutkan sebelumnya.
Oke, di sini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, kesiapan informasi. Ya, di slide selanjutnya. Sebelumnya, ya. Di sini kesiapan informasi, beberapa indikator yang kami gunakan. Pertama ada terkait ketersediaan SOP di lembaga amil zakat. Jadi SOP ini menjadi penting karena dia mampu mencerminkan berbagai informasi atau standar tertentu dalam aktivitas penghimpunan, baik itu penghimpunan, penyaluran, dan hal-hal lain bersifat administratif dan menggunakan digitalisasi di dalamnya. Sesuai dengan infografis di sini, kita bisa saksikan bahwa mayoritas aktivitas di lembaga sudah memiliki SOP dan hanya sedikit saja lembaga yang belum memiliki SOP di 3 aktivitas utama dalam tata kelola manajemen zakat di Indonesia. Selanjutnya terkait masih di slide sebelumnya. Ini masih ada terkait hambatan dalam akses internet. Dalam hal ini terkait dengan kesiapan informasi dari lembaga, karena di sini berdasarkan informasi yang kami himpun, beberapa hambatan penggunaan internet yang dihadapi oleh LAS, diantaranya adalah jaringan buruk, kemudian terutama ya untuk daerah-daerah yang terpencil, kemudian sering terjadinya pemadaman listrik dan pembayaran internet yang cukup mahal. Dan mendukung ini juga, temuan bahwa 34% lembaga mengaku memiliki hambatan adalah temuan kami ketika wawancara dengan Kominfo yang mengatakan bahwa memang ada disparitas antara Indonesia Barat dan Timur. Jadi Pulau Jawa memang memiliki akses 4G yang baik, tapi semakin menjauhi Jawa maka akan semakin buruk. Dan temuan kami sejalan bahwa mayoritas dari 34% ini memang berada jauh dari Pulau Jawa. Oke, selanjutnya. Ini masih terkait kesiapan informasi, kesiapan lembaga. Ini kami gunakan beberapa indikator yang ditampilkan hari ini terkait persiapan persepsi pentingnya penggunaan teknologi di LAS. Jadi tingginya kesadaran para pimpinan LAS di sini karena kami mewawancarai para pimpinan lembaga amil zakat ini akan memahami pentingnya teknologi dalam aktivitas operasional di lembaga amil zakat. Jadi di sini bisa kita saksikan 87 di antara lembaga yang kami wawancarai menganggap penggunaan teknologi bila sangat penting. Hanya 2 lembaga saja yang masing-masing menjawab penggunaan teknologi tidak penting atau bahkan yang lainnya tidak menjawab. Di sini kami melakukan analisis juga terkait pandangan terkait digitalisasi. Jadi keberhasilan dari penerimaan suatu sistem informasi itu bisa ditentukan bagaimana sistem itu bisa memproses informasi, tapi juga terkait tingkat penerimaan individu tersebut. Gitu. Jadi di sini berdasarkan teori teknologi acceptance model, lembaga yang beranggapan bahwa digitalisasi mendukung aktivitas operasional umumnya sudah merasakan manfaat dari adanya digitalisasi. Jadi ada 92% lembaga yang mendukung, yang menganggap penggunaan digitalisasi mendukung aktivitas operasional. 2 menit lagi, Mbak Nur. Ya, baik. Terima kasih, Pak Hamid. Selanjutnya terkait kesiapan LAS menghadap. Oke, ya. Kami masuk di yang slide SDM. Di sini berdasarkan hasil analisis kami, mayoritas tingkat pendidikan amil zakat di lembaga itu sudah berada di level strata 1 dan umumnya mereka sudah memiliki literasi digital yang baik. Sehingga sebagai implikasinya penggunaan media digital dalam rekrutmen amil menjadi penting juga karena mayoritas lembaga di sini sebanyak 77% sudah menggunakan kanal digital, media digital dalam rekrutmen amil. Sehingga ini mempermudah juga dalam memperoleh SDM yang memang capable dalam menggunakan teknologi digital. Di sini juga sejalan, sebanyak 97% amil di lembaga sudah menggunakan kanal media digital. Fakta ini didukung juga bahwa mayoritas amil sudah berusia di bawah 44 tahun, dengan proporsi terbesar berada di usia 25-34 tahun. Sehingga ini akan mempermudah bagi amil untuk menggunakan kanal media digital. Di sini juga kami tampilkan bahwa mayoritas lembaga sudah memiliki divisi khusus untuk digital marketing dan IT sebanyak masing-masing 54% dan 63%. Selanjutnya.
Ya, di sini terkait dengan kesiapan infrastruktur yang dimiliki oleh lembaga. Jadi mayoritas lembaga sudah memiliki akses internet di kantor. Adapun cara mereka mengaksesnya adalah dengan menggunakan Wi-Fi, kemudian hotspot pribadi, menggunakan modem, dan menggunakan tethering dari telepon pintarnya. Dari cara tersebut, penggunaan Wi-Fi masih mendominasi akses internet di lembaga amil zakat. Selanjutnya terkait kepemilikan kanal media digital. Jadi di sini kita saksikan mayoritas lembaga, hampir semua sudah menjawab memiliki kanal media digital. Jadi kalau kita telah lebih lanjut, maka semakin beragam kanal media digital yang dimiliki oleh lembaga, akan semakin beragam juga sumber penghimpunan yang mungkin akan diterima. Jadi ya sudah 101 yang menjawab ada, sisanya tidak ada. Dan di sini yang satu lembaga yang sampel kami ini tidak menjawab, memang mereka adalah sebenarnya di daerah dan masih menggunakan cara konvensional untuk menjangkau calon muzakinya. Selanjutnya, ya ini ada dampak di era digital, ada 2 hal, kami analisis dari proses pelayanan dan efektivitas. Selanjutnya, ya ini ada sedikit gambaran terkait perolehan dana yang diperoleh secara konvensional dan digital pada tahun 2018. Ini kita bisa saksikan bahwa hasil penghimpunan secara konvensional sudah mencapai 2,1 triliun secara total, dan untuk yang secara digital hanya 155 miliar. Artinya baru 6,74% saja dana yang tergalang melalui platform digital untuk data tahun 2018. Selanjutnya, digitalisasi juga mendorong adanya inovasi kegiatan iklan. Jadi sudah banyak lembaga amil zakat yang menggunakan influencer, kemudian juga menggunakan ads gitu dalam kegiatan iklan, mengiklankan lembaga mereka. Selanjutnya, ya ini yang terakhir terkait dampak digitalisasi terhadap efektivitas kinerja lembaga amil zakat. Jadi di sini kami ambil contoh bahwa salah satu LAS, yaitu Dompet Duafa, sudah bekerja sama dengan salah satu startup, Duit HP, untuk melakukan digitalisasi dalam penyaluran, karena selama ini proses digitalisasi masih banyak dilakukan dalam proses penghimpunan saja, sementara untuk penyaluran dan pengelolaan itu masih sangat minim. Jadi di sini kami juga mewawancarai berbagai LAS, dapat dilihat bahwa adanya digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas kinerja lembaga amil zakat, karena 76 lembaga mengaku adanya kemudahan dalam proses penghimpunan, kemudian proses pengoperasian yang murah, dan memang ada beberapa yang pada akhirnya menggunakan digital karena mengikuti tren dari lembaga yang lain. Selanjutnya, kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi secara umum berdasarkan indikator dalam Recall dan Mutula 2006, lembaga amil zakat di Indonesia sudah siap menghadapi era digital. Kemudian terdapat berbagai inovasi pada layanan lembaga amil zakat seperti penghimpunan, penyaluran, dan pengelolaan untuk membantu kinerjanya. Kemudian terdapat juga berbagai peningkatan dalam hal inovasi dan cara-cara baru yang dimiliki oleh lembaga amil zakat. Dan kami Halo. Amar ma'ruf nahi munkar dan lain takbir di jalan wahid. Ya, kita menemukan bahwa Masuk anunya. Ya, silakan. Ya, Pak. Dengan berkembangnya era digital, kami juga menemukan bahwa penghimpunan zakat sudah beralih dari yang tadinya pembayaran secara langsung ke pembayaran melalui platform digital. Namun jumlah dana yang dihimpun melalui kanal digital belum melebihi total dana yang dihimpun secara langsung. Ini merupakan data agregat yang kami peroleh dari LAS di Indonesia, walaupun mungkin kalau kita lihat secara individu lembaga, ada lembaga yang memang sudah penghimpunan secara digitalnya sudah melampaui dari yang konvensional. Kemudian beberapa isu kunci yang dalam kaitannya dengan zakat di era digital adalah terkait rendahnya realisasi potensi zakat, kapasitas amil zakat, kemudian integrasi database dari berbagai stakeholders. Kemudian ada beberapa skema dan peluang kemitraan yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga untuk pengembangan ZIS ke depan. Dan yang terakhir, kebijakan yang ada di Indonesia secara umum sudah mendukung perkembangan ZIS di era digital. Hanya saja ada beberapa hal seperti kebijakan terkait sistem pembayaran, ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan zakat di sektor filantropi.
Kemudian kami akan tutup dengan beberapa rekomendasi kebijakan untuk 3 pihak. Boleh di slide selanjutnya. Di sini kami ada rekomendasi untuk organisasi pengelola zakat, kemudian rekomendasi untuk pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah, dan terakhir untuk masyarakat dalam hal ini mustahik dan muzaki. Boleh di slide selanjutnya. Ya, ini ada beberapa poin yang untuk OPZ kami menyarankan agar para pelaku dalam OPZ memperhatikan aspek database lembaga untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi periode selanjutnya. Kemudian agar lebih membuka diri untuk mau saling bekerja sama, terutama dalam hal sharing database. Kemudian juga lebih memperhatikan aspek keamanan data, baik data muzaki, mustahik, masyarakat umum maupun data lembaga. Kemudian perlu juga menganggarkan dana khusus untuk peningkatan kapasitas SDM, dan yang terakhir lebih banyak melakukan sosialisasi terkait metode pembayaran zakat menggunakan digital platform. Kemudian untuk para pengambil kebijakan, dari riset ini kami menemukan bahwa perlu adanya sistem pengelolaan zakat yang lebih terintegrasi, sehingga perlu dibuatkan infrastruktur yang mendukung, kemudian perlu mengambil kebijakan yang tegas terkait aturan-aturan pokok dalam menjaga privasi data. Kemudian juga terkait kebijakan ekonomi digital, misal kami temukan dalam FGD, perlu disesuaikan untuk penggunaan yang mengumpulkan dana sosial. Kemudian juga untuk terakhir, rekomendasi untuk mustahik dan muzaki. Muzaki sebaiknya menyalurkan zakatnya di lembaga gitu, untuk lebih banyak manfaat yang bisa diperoleh. Kemudian perlu membuka diri agar mau belajar mengaplikasikan digitalisasi, karena digitalisasi ini tidak akan bisa terimplementasi jika seluruh pihaknya belum benar-benar menerapkan. Kemudian muzaki juga dapat meminta laporan keuangan kepada lembaga amil zakat. Ini akan mendorong kinerja lembaga terutama dalam hal transparansi. Dan terakhir, muzaki boleh secara aktif meminta edukasi dari lembaga amil zakat terkait metode pembayaran zakat di era digital. Ya, baik, demikian pemaparan dari kami terkait analisis kesiapan lembaga amil zakat dalam menghadapi era digital. Saya kembalikan kepada Pak Hamid. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Nur. Temuan-temuan yang cukup menarik. Ada beberapa temuan yang cukup penting. Pertama, tadi sudah disampaikan bahwa lembaga amil zakat sangat siap dalam menghadapi era digital, diidentifikasi dari beberapa indikator, baik dari kesiapan informasi, kesiapan infrastruktur, kemudian kesiapan lembaga, dan kesiapan SDM. Nah, yang menjadi PR adalah di tengah kesiapan ini ternyata gap antara perolehan dana ZIS dari ZISWAP dari yang digital itu masih jauh dibandingkan yang konvensional. Meskipun catatan Mbak Nur tadi di beberapa lembaga itu mungkin sudah melampaui. Nah, menarik juga tadi disampaikan ada dampak yang cukup signifikan dengan penggunaan digital terkait penggalangan dan pengelolaan zakat infak sedekah. Hanya saja catatannya untuk pendayagunaan ini yang masih jadi PR bersama, masih mungkin tidak sepesat untuk untuk penggalangan dan pengelolaan. Nah, untuk merespon temuan-temuan tadi, saya ingin mengundang Pak Wijayanto Jainuddin. Beliau adalah Vice President Group Head of Syariah Link Aja. Kemudian beliau juga pernah menjadi Vice President Group Head of Sales Channel di Link Aja juga. Kemudian sampai sekarang juga masih di General Manager MFS Sales Channel PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Nah, beliau menyelesaikan pendidikannya di MBA di Holt International Business School, Cambridge, USA tahun 2014. Kemudian di MBA-nya beliau mengambil MBA Business of Leadership di School of Business and Management di ITB, dan beliau punya sertifikasi di Wealth Manager, Certified Wealth Manager. Demikian profil singkat beliau. Kepada Pak Wijayanto kami persilahkan, waktunya 20 menit. Ya. Terima kasih Pak Hamid.
saya izin menampilkan presentasi, Pak. Silakan, silakan. Atau dari panitia, ini disable ya? Oke. Di slideshow boleh. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Nana dan Pak Agus dari Forum Zakat, kemudian Bu Santi dan Pak Hamid dari Filantropi Indonesia, kemudian ada Ustadz Dr. Oni Sahroni dan juga Mbak Siti Nur Rosifah ya sebagai pembicara, serta peserta webinar diseminasi zakat kesiapan LAS menghadapi era digital pada sore hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas undangan yang diberikan dan kesempatan yang diberikan kepada layanan Syariah Link Aja untuk bisa sharing pada kesempatan hari ini. Saya membawakan judul Kesiapan Lembaga Zakat LAS dalam menghadapi era digital. Next. Nah, saya bawakan dua topik kira-kira, dua struktur presentasi pada hari ini. Yang pertama, intro mengenai layanan Syariah Link Aja. Yang kedua, tentang pembayaran siswa secara digital. Jadi yang pertama mungkin untuk memberikan gambaran untuk lebih mengenal mengenai layanan Syariah Link Aja. Next. Jadi Link Aja merupakan uang elektronik nasional yang menggabungkan beberapa uang elektronik server base milik BUMN. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman kenal ada T-Cash-nya Telkomsel, kemudian ada T-Money-nya Telkom, e-Cash-nya Mandiri, kemudian ada T-Bank-nya BRI, dan Uniko-nya BNI, semuanya melebur menjadi satu ke dalam Link Aja. Nah, Link Aja ini di-launching kemarin tahun lalu, 30 Juni 2019 di GBK, waktu itu ada dihadiri oleh Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden saat itu, dan juga Bu Rini Sumarno, serta beberapa jajaran kementerian. Next. Nah ini, Link Aja dimiliki oleh beberapa BUMN dari berbagai sektor. Jadi ada telekomunikasi, Telkomsel, kemudian ada perbankan, ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, Bank BNI, kemudian ada Pertamina, Dana Reksa, Jasa Marga, PT KAI, dan juga PT Taspen. Adapun target market dari Link Aja, kita menyasar segmen menengah ke bawah yang ada di Tier 2 dan Tier 3, sekaligus membantu pemerintah dalam mengakselerasi financial inclusion di Indonesia. Next. Nah ini, jadi waktu bulan Mei 2019, pemerintah meluncurkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, di mana visinya adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Pada saat itu, Link Aja kami diundang untuk bisa ber-MOU juga bareng waktu itu Komite Nasional Ekonomi Syariah ya, KNKS, untuk pengembangan sistem pembayaran syariah. Nah, ini merupakan cikal bakal layanan Syariah Link Aja. Next. Nah, ini alhamdulillah pada tanggal 16 September 2019 kami mendapatkan sertifikasi kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Waktu itu diserahkan oleh Kiai Ma'ruf sebagai Ketua MUI dan juga Wakil Presiden terpilih. Kemudian di 25 Februari 2020 kami mendapatkan persetujuan pengembangan fitur syariah dari Bank Indonesia. Jadi dengan dua fitur ini alhamdulillah kita di tanggal 14 April kemarin kita launching layanan Syariah Link Aja sebagai uang elektronik pertama dan saat ini satu-satunya yang berbasis syariah. Next. Nah ini DPS kita, ada Buya Anwar, Sekjen MUI, beliau, kemudian sebagai Ketua DPS, kemudian ada Pak Zainul Tauhid Sadi, beliau adalah Wakil Menteri Agama, dan juga Wakil Ketua MUI saat ini, dan juga ada Pak Asep Supiadillah sebagai anggota DPS. Next.
Nah, ini apa bedanya layanan syariah link aja dengan link aja yang reguler? Jadi yang pertama adalah akad-akadnya. Jadi transaksi kita lakukan sesuai dengan prinsip syariah. Kita jaga supaya nggak ada judi, maisir, goro, riba, zolim, dan juga barang yang tidak halal. Jadi kita kurasi di sisi layanannya supaya semuanya sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, saldo nasabah, saldo pelanggan terhimpun di bank syariah. Saat ini kita sudah buka di Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan juga BRI Syariah. Kemudian diterima di seluruh merchant link aja, khususnya untuk yang di dalam menu aplikasi itu kita kurasi supaya semuanya yang bisa dinikmati oleh pengguna adalah yang sudah memiliki sertifikasi halal. Kemudian isi saldo dari dan ke seluruh bank, kita sudah connect dengan seluruh bank, jadi mau top up ataupun mau transfer sudah bisa dilakukan via link aja syariah. Kemudian cara untuk mengkonvert ke link aja syariah seperti ini, jadi masuk ke download dan install link aja, kemudian masuk ke homepage-nya, nanti di situ ada banner diklik untuk aktifkan, kemudian nanti ada syarat dan ketentuan, kemudian nanti timnya berubah dari merah untuk yang link aja reguler, berubah menjadi hijau untuk yang layanan syariah link aja. Next. Nah, ini yang kita mau bangun, jadi ada ekosistem. Jadi kalau kita lihat di sini yang di luar itu merupakan ekosistem yang reguler. Jadi kayak di sini beli pulsa, call operator sudah bisa, kemudian transportasi, railing, bayar Bluebird, beli di SPBU Pertamina, MRT, bayar Gojek, itu bisa pakai link aja semuanya. Nah, ini yang di dalam merupakan ekosistem yang bisa dinikmati oleh layanan syariah link aja, khususnya ekosistem syariah ya. Jadi sini ada Ziswaf, zakat, wakaf, masjid, infak, kurban, dan juga kita lagi ada inisiasi untuk digitalisasi pesantren. Kemudian di sini kita juga sudah bisa yang e-commerce dengan syariah corner, jadi Bukalapak, Tokopedia Salam, Beli Hasanah, dan sebagainya. Kemudian ini kita juga lagi approach pemda-pemda yang memiliki perda syariah. Kemudian tadi merchant-merchant kita jaga untuk yang sesuai dengan yang sudah punya sertifikasi halal. Kemudian ini nanti ke depan kita ada pembiayaan syariah dari perbankan maupun dari fintech syariah. Next. Nah, saya masuk ke bagian yang kedua. Next. Jadi saya di sini mencoba merelevansikan pembayaran zakat dengan situasi pandemi COVID yang kita hadapi saat ini. Jadi yang pertama itu background-nya itu ada isu kesehatan dan keselamatan di sini. Jadi COVID-19 telah menjadi pandemi global mencapai 9,8 juta kasus di seluruh dunia. Dengan di mana 495.760 orang meninggal dunia, jadi sekitar 5,04% ya secara global. Di Indonesia ini naik terus, posisinya saat ini nih posisi per 30 Juni, jadi saat ini ada di posisi ke-28, jadi sebelumnya 30, terus naik 29, terus 28 sekarang, mudah-mudahan nggak terus naik ya. Dengan 56.000 kasus, di mana 2.876 meninggal dunia, 5,1%. Trennya masih terus naik, dan beberapa langkah pencegahan seperti yang kita ketahui, ada physical dan social distancing, kemudian ada pembatasan sosial berskala besar, PSBB, kemudian juga ada anjuran untuk stay at home. Jadi dengan ini, kenapa ini menjadi background untuk digitalisasi tadi Ziswaf. Next. Karena ada isu keselamatan dan kesehatan. Nah, ini secara makroekonomi. Jadi COVID-19 membawa dampak yang besar terhadap makroekonomi global dan juga Indonesia. Ini estimasi dari IMF, pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi kalau kita lihat di sini 2020 itu secara estimasinya dari IMF itu minus 3%. Kemudian untuk Indonesia sendiri minus 0,5% ya. Kemudian di sini dari realisasi 2019 untuk Indonesia itu 5,02% growth-nya, pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada skenario pemerintah 2,3%, kemudian dari Asian Development Bank 2,5%, kemudian dari Bank Dunia 2,1%, ini ada Economist Intelligence Unit 1%, dan juga IMF tadi 0,5% ya. Nah, ini yang saya highlight di sini, jadi angka pengangguran naik 2,92 sampai 5,293 juta orang pengangguran baru. Kemudian jumlah orang miskin juga bertambah 1,16
sampai 3,78 juta orang miskin baru. Jadi di sini peran zakat itu sangat besar ya. Nah, ini juga kita ditunjukkan di sini dari 2019 angkanya 24,8 juta orang miskin, di mana itu secara populasi 9,2%. Ini skenario pertumbuhan ekonomi 5%. Nah, ini beberapa skenario yang dibuat. Jadi intinya ketika pertumbuhan ekonominya menurun, artinya jumlah orang miskinnya bertambah. Next. Oleh karena itu peran zakat ini sangat ini urgensinya sangat besar ya. Ini saya ambil dari paparan Pak Ahmad Zuhaini, Direktur Bidang Keuangan Inklusif dan Dana Sosial Keagamaan serta dari KNEKS. Di mana zakat berpotensi dalam mengurangi dampak dari COVID-19, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak ya. Jadi dari sini yang pertama itu fakta-faktanya, di mana potensi Indonesia cukup besar. Jadi Indonesia dari World Giving Index 2018 itu kita nomor 1 sebagai negara paling dermawan di dunia. Di 2019 kita masih masuk 10 besar sebetulnya di laporan 10 tahun World Giving Index ini. Jadi Indonesia merupakan satu negara paling dermawan di dunia. Yang kedua, Indonesia negara populasi muslim terbesar di dunia dengan 87% ya. 87% penduduk Indonesia populasinya merupakan muslim. Kemudian potensi zakat 2019 ini dari Basnas datanya 233,84 triliun. Kemudian berdasarkan Basnas, perolehan dana ZIS di Indonesia terus meningkat dan rata-rata mengalami pertumbuhan 36,2% selama periode 2002 sampai 2019. Nah, ini Basnas juga menghitung had kifayah atau standar dasar kebutuhan dan kecukupan tanggungan sebagai ukuran penerimaan zakat golongan miskin. Nilai rata-rata itu sebesar 3 juta rupiah per keluarga atau 772 per anggota keluarga. Nah, ini ada simulasinya dari Pak Ahmad Zuhaini juga. Jadi di sini ada data BPS, masyarakat miskin 24,79 juta, dan masyarakat rentan miskin 53,3 juta, kemudian dikalikan tadi dengan had kifayah, dapat angkanya 60,29 triliun kebutuhannya. Nah, dengan realisasi zakat saat ini, kita lihat di grafik yang dari Basnas, itu tahun 2018 itu 8 triliun, tahun 2019 itu 10 triliun, tahun 2020 ini kalau nggak salah kemarin 12 sampai 13 triliun ya. Nah, ini memang masih jauh karena realisasinya baru 4,31% dari potensinya. Jadi ruang pengumpulan zakat masih sangat besar di Indonesia. Nah, ini untuk dapat memenuhi 30% kebutuhan dana sosial sebesar 18,1 triliun per bulan atau 217 triliun per tahun, dana zakat dan infak yang dikumpulkan setidaknya harus mencapai 92,8% dari potensinya tadi untuk menutupi 60,29 triliun tadi ya. Jadi di sini tadi ada background-nya, ada COVID, orang mesti stay di rumah, kemudian secara makroekonomi juga kita menghadapi tantangan di 2020 ini, kemudian ini urgensinya kenapa zakat, infak, sedekah, wakaf itu jadi sangat penting ya di hari-hari belakangan. Next. Nah, ini untuk Go Digital gimana sih kesiapan Indonesia? Jadi di Indonesia terdapat 175 juta pengguna internet atau 64% dari total populasi dengan pertumbuhan. Kita salah satu yang terbesar di sini dari data Januari 2020 dari We Are Social. Kita tumbuh 17% per tahun year on year ya. Jadi ini datanya 272 jiwa populasi. Kemudian mobile phone connection karena akses internet kebanyakan dari mobile phone. Ada 338 juta, which is 124% dari populasi. Kemudian tadi internet usernya 64% dari populasi. Kemudian aktif di sosial media 160 juta, 59%. Nah, tadi sebetulnya channel-channel digital Ziswap ini banyak ya. Mobile banking, ada dari e-commerce, ada dari e-money juga. Nah, ini data karena Link Aja Syariah merupakan uang elektronik, maka saya tampilkan data secara uang elektronik di sini. Bisa dilihat di sini dari 2013 sampai 2019 transaksi uang elektronik di Indonesia meningkat cukup signifikan dari 137 juta menjadi 5,2 miliar ya transaksi.
Kemudian secara volume dari 196 miliar US dollar menjadi 9,8 triliun ya, triliun US dollar. Jadi itu pertumbuhan yang sangat signifikan. Next. Nah, sekarang relevansinya terhadap Link Aja. Apa yang bisa Link Aja bantu untuk dalam hal ini pembayaran, pengelolaan, dan juga penyaluran dana ZISWAF ya. Jadi di sini, seperti yang tadi saya sampaikan, sebagai seorang pengguna dari layanan syariah Link Aja, seorang muzaki itu bisa menikmati tadi layanan-layanan yang diberikan oleh layanan syariah Link Aja secara ekosistem, baik yang ekosistem reguler maupun ekosistem syariah. Kemudian dia bisa melakukan pembayaran zakat di sini kepada Basnas ataupun lembaga amil zakat atau UPZ yang sudah menjadi partner dari layanan syariah Link Aja. Jadi di sini bisa dilakukan dari menu Link Aja berbagi di dalam aplikasi Link Aja ataupun menggunakan QRIS, scan QRIS. Nah, nanti begitu dikirimkan ke sini dari Muzaki itu dana langsung masuk ke akunnya Basnas ataupun lembaga amil zakat yang tadi dipilih oleh Muzaki. Kemudian dari dana terkumpul itu secara digital juga bisa disalurkan kepada mustahik di sini. Untuk mustahik-mustahik yang bisa menggunakan smartphone itu bisa langsung secara otomatis bisa dikirimkan. Dan mustahik tadi karena dia merupakan user dari pengguna dari layanan syariah Link Aja, dia pun bisa menikmati ekosistem yang ditawarkan oleh layanan syariah Link Aja tadi. Nah, untuk pengguna-pengguna yang non-smartphone, saat ini kita juga lagi ngembangin biometrik dan juga teknologi biometrik dan juga teknologi kupon ya, untuk bisa penyaluran zakat infak sedekah ini dilakukan secara digital. Nah, manfaat dari digitalisasi zakat infak sedekah ini adalah yang pertama minimalisasi penggunaan uang tunai dalam penyaluran ZIS. Yang kedua, memperluas dan mempermudah muzaki dalam melakukan pembayaran ZIS. Jadi dengan bergabung menjadi partner layanan syariah Link Aja, Basnas maupun lembaga amil zakat itu bisa memperluas muzaki yang tadinya mesti penyalurannya secara konvensional, pembayaran ZIS-WAF secara konvensional bisa dilakukan secara digital, jadi memperluas dan permudah. Yang ketiga, penyaluran langsung kepada mustahik bisa cara tepat dan tepat, karena tadi sebetulnya database, kalau nanti kita udah lebih mature gitu ya, kita punya database muzaki dan database mustahik, sehingga penyaluran kepada mustahik itu lebih tepat dan lebih cepat gitu. Keempat, mustahik dapat lebih fleksibel menggunakan dananya sesuai kebutuhan tadi. Karena mustahik bisa menggunakan dananya di ekosistem yang Link Aja Syariah bangun. Kemudian yang kelima, memiliki database muzaki dan mustahik secara historical transaction-nya secara digital. Jadi mustahiknya siapa, muzakinya siapa, ataupun secara historical transaction itu bisa kita lihat performance ataupun report-nya. Next. Nah ini. Jadi untuk di Link Aja sendiri, transaksi ZISWAF di aplikasi Link Aja menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang April sampai dengan Juni. Khususnya di bulan Ramadan 1441 Hijriah yang lalu ya. Puncaknya di situ. Jadi saat ini Link Aja sudah bekerja sama dengan 242 lembaga dan institusi penyaluran ZISWAF dan juga donasi. Kemudian pertumbuhan man-on-man di sini dari April sampai Juni pada saat diluncurkan layanan syariah Link Aja. Secara pengguna aktif untuk ZISWAF ini naik 79% secara man-on-man. Kemudian secara transaksi juga naik 94% man-on-man. Kemudian secara volume transaksi naik 138% man-on-man. Artinya ini menunjukkan sinyalemen yang positif di mana orang mulai teredukasi untuk going digital ya, pembayaran zakat infak sedekah secara digital. Nah, ini note-nya transaksi hanya berasal dari aplikasi Link Aja. Tidak termasuk transaksi ZISWAF di e-commerce ataupun aplikasi mitra. Jadi tadi, kalau user melakukan pembayaran ZISWAF di e-commerce, tapi menggunakan saldonya Link Aja itu bisa dimungkinkan, cuma tidak tercatat di sini. Ya. 2 menit lagi, Pak. Jadi misalnya bayar zakat infak sedekah di Tokopedia Salam, atau di ini, itu bisa melakukan
pembayarannya dengan memotong saldo link aja. Ataupun misalnya ada lembaga amil zakat gitu yang punya aplikasi, itu bisa bekerja sama dengan kita, di mana menggunakan layanan syariah link aja ini sebagai currency-nya. Sebagai uang elektronik yang ada di dalamnya. Jadi sehingga transaksi yang ada di dalam aplikasi tersebut bisa menggunakan uang elektronik yang sesuai syariah. Kira-kira itu aja dari Halo. demikian dari kami dari layanan syariah link aja. Saya kembalikan ke Pak Hamid ya. Terima kasih atas paparannya tadi, menarik sekali bagaimana melihat perkembangan penggalangan zakat infak sedekah dari aspek teknologi informasi dan komunikasi. Pak Wijayanto tadi sempat menyinggung dari segi go digital kita sebenarnya cukup siap, pengguna internetnya cukup tinggi, terus meningkat, transaksi juga cukup meningkat. Nah, cuman ada beberapa kendala yang nanti mungkin bisa didiskusikan di tanya jawab terkait akses internet dan lain-lain. Yeah. Setelah aspek digital, kita akan masuk ke aspek syariah atau fikih zakatnya. Sudah ada Ustadz Dr. Oni Syahroni, beliau adalah anggota Dewan Syariah MUI, juga pengasuh dari Talaqi Fikih Muamalah di SEBI. Beliau juga dikenal sebagai penulis buku dan pengasuh konsultasi syariah. Beliau menuntaskan pendidikannya di Al-Azhar Kairo mulai dari S1, S2, dan S3 atau doktoralnya di Fikih Makoran Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo. Dan beliau punya spesifikasi di fikih muamalah. Saya kira akan ada banyak tantangan dan respon dari syariah untuk menyesuaikan dan merespon teknologi informasi. Kepada Ustadz Oni Syahroni, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Kang Nana, Mas Budi, Mbak Nur dari FOS, kemudian Ibu Santi, Pak Hamid dari Filantropi, yang saya hormati pula Mas Wijay dari Link Aja Syariah. Bapak Ibu sekalian, salam taklim dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semuanya sehat walafiat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin menyampaikan amanah dari panitia seputar fikih zakat kontemporer berbasis digital. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kita bisa langsung ke halaman selanjutnya di slide ini. Yang pertama adalah zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf yang kita kenal dengan ziswab ini judulnya kalau dalam pemeringkatan kebaikan ini kategorinya judul rukun, ini judul wajib, bukan sunnah apalagi mubah. Karena efek dari zakat ini adalah saudara-saudara kita para duafa tersejahterakan, mereka yang hidup di pinggir jalan tak punya rumah menjadi tersenyum. Nah, jadi intinya kalau kita berbicara tentang pemeringkatan kebaikan, maka zakat ini masuk dalam kelompok kewajiban. Bahkan tidak hanya wajib, dia setara dengan sholat, setara dengan syahadat, atau dalam rukun Islam. Namanya juga rukun, tiang pondasi. Tidak ada zakat di negeri ini, maka robohlah gitu, runtuhlah. Bukan bangunannya yang runtuh, tetapi masalah sosial, kesenjangan sosial,
Suaranya nggak masuk. Halo Ustaz Tony. Sepertinya. Gangguan sinyal sepertinya, Pak. Halo Ustadz. Ya, kita tunggu sebentar. Mungkin Ustadz sebentar lagi terhubung kembali. Halo, apakah sudah masuk, Ustadz? Sudah Ustadz. Ya, oke, silakan. Mungkin memang terkendala sinyal, Pak. Jadi Pak Oni juga lagi keluar lagi, jadi mungkin kurang stabil. Mohon izin saran, videonya dimatikan semua aja biar membantu Ustadz. Screenshot dari host semua nonaktif. Halo Pak Hamid, suara saya jelas? Oh, jelas Pak. Silakan, Baik, silakan Pak. Mohon izin Pak Hamid. Jadi itu poin yang pertama. Kita masuk ke poin yang kedua. Di halaman yang kedua. Nah, di halaman yang kedua ini inti dan kata kuncinya adalah bahwa dalam bab zakat, infak, sedekah itu dapur fikih, racikan fikih, metodologinya adalah bagaimana orang itu mudah menunaikan zakat. Di satu sisi, tapi di sisi lain bagaimana penyalurannya transparansi, profesional, menunaikan setiap amanah dari para calon donatur. Nah, kenapa metodologinya bagaimana orang mudah menunaikan zakat, sehingga kalau kita ada perbedaan pandangan tentang berapa nisabnya, berapa tarifnya, wajib apa tidak, maka pilihan yang kita ambil bagaimana orang mudah menunaikan zakat. Nah, hal ini karena zakat ini dia bukan bisnis. Kalau dalam salah satu kaidah itu yughtafaru fi tabarru'at ma la yughtafaru fi ghairiha. Jadi kalau dalam bab bisnis di mana salah satu substansinya adalah ada benefit, setiap orang itu tidak bisa mengeluarkan tanpa kompensasi. Nah, berbeda dengan filantropi, berbeda dengan sosial. Nah, kaidah-kaidah yang berlaku dalam bab sosial ini lebih longgar ya, lebih longgar daripada bab bisnis. Nah, oleh karena itu, kaidah yang berlaku adalah memudahkan orang untuk berzakat. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, termasuk di bab digital. Jadi mudah, nggak ribet, itu salah satu dari target maqasidus syariah, di mana karena apa? Karena digital ini digital ya, fintech payment, e-wallet, QR, ini dalam pandangan fikih dia sarana, tools yang netral sebenarnya. Dia bisa kita pandang, kita simpulkan sebagai sesuatu yang positif, baik atau tidak, tergantung isi dan peruntukannya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana jika dengan kehadiran e-wallet syariah, QR, mobile banking syariah, terjadi lonjakan yang luar biasa, sehingga penerimaan zakat kita melonjak sekian persen, sehingga para du'afa yang terbantu itu juga menjadi melonjak, maka itu bisa kita simpulkan bahwa dengan kehadiran fitur yang netral ini menyebabkan kebutuhan primer juga terpenuhi. Nah, dalam kaidah disebutkan bahwa
lil wasail hukmul maqasid, bahwa sarana itu, tools itu, e-wallet itu, QR itu, mobile banking itu bisa dihukumi tergantung targetnya. Jika peruntukannya kebutuhan primer seperti menuntaskan para duafa, maka dengan sendirinya sarana yang netral, tools yang netral ini juga sama ketentuannya. Nah, oleh karena itu, maka Bapak Ibu sekalian, jadi secara umum kaidahnya adalah boleh dan memudahkan selama memenuhi rambu-rambu yang kira-kira nature dan warnanya lebih longgar daripada bab bisnis. Nah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, misalnya sedekah online. Jadi kita membuka e-wallet, QR, mobile banking, dan sarana lain. Kita masukkan rekening yang dituju, salah satu las, misalnya masukkan nomor angka, katakanlah 500.000, kemudian kita klik. Nah, maka menurut fatwa DSN MUI, sarana ini itu sudah memenuhi kriteria ijab qabul dan serah terima non fisik. Nah, kesimpulan ini juga itu menjadi kesimpulan lembaga fikih dan otoritas fatwa internasional seperti lembaga fikih OKI dan standar syariah internasional IOV yang menyimpulkan bahwa dalam ijab qabul itu ada setiap pihak paham, tahu apa yang diterima itu fidyah, apa wakaf, apa zakat, dan kelaziman sudah menyimpulkan bahwa kalau transfer sedekah online itu pada saat klik OK, maka uang tersebut sudah tidak lagi dalam kepemilikan donatur, tetapi sudah berpindah menjadi milik end user atau du'afa atau dititipkan melalui lembaga amil zakat. Itu sedekah online. Nah, dalam bahasa kitab Turas, seperti yang disampaikan oleh Asy-Syarbini, li'anna syari'at laqal qabda wa anata bihi ahkaman wa lam yubayyinhu wa la hadda lahu fil lughati faraja fihi ila urfin nas. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, beberapa contoh tentang pandangan ini berzakat secara online juga. Nah, jadi terkait dengan serah terima dan ijab qabul. Nah, jadi karena dia media, maka yang harus dipastikan adalah bahwa benar dia berzakat, memang orangnya ada. Nah, oleh karena itu mungkin kalau dalam bab fikih ini harus disertai dengan kaidah-kaidah lain seperti audit syariah dari Kementerian Agama dan lainnya gitu. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini misalnya digital kurban. Jadi orang yang berkurban itu sama, walaupun kurban itu tidak boleh dengan uang karena nature-nya kurban itu tawakuf, ta'abud. Jadi memang kita menerima apa adanya, nggak boleh kurban dengan ayam. Memang hewan pun harus tertentu. Pokoknya samaan wa ta'atan lah gitu kalau bilang. Nah, jadi kita bisa transfer uang melalui lembaga amil zakat. Nah, lembaga amil zakat inilah sebagai penerima titipan, penerima amanah, membeli sesuai perbentukan. Nah, jadi tetap berkurban dengan hewan sesuai yang diamanahkan. Nah, digital kurban sama dalilnya dengan sedekah online tadi, dengan sedekah online. Nah, yang kedua, dalam kurban juga boleh untuk diwakilkan penyembelihannya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat dalam slide ini. Nah, di halaman selanjutnya Bapak Ibu sekalian tentang e-wallet syariah tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Wijay bahwa bank penampung saldo disimpan di bank syariah, kemudian peruntukannya juga halal, kalau ada cashback atau diskon dari merchant atau dari penerbit tetapi tidak dipersyaratkan. Nah, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang uang elektronik syariah. Kemudian selanjutnya, nah ini QR, bahwa sistem pembayaran melalui pindai barcode atau QR Pay di lembaga keuangan syariah itu sah dan diperkenankan karena memenuhi kriteria serah terima non fisik atau perpindahan kepemilikan
memenuhi kriteria ijab kabul dengan fee yang diterima penyedia jasa dari merchant sebagai imbalan atau jasa. Nah, itu kira-kira beberapa contoh tentang bagaimana pandangan fikih terkait dengan sarana-sarana digital, sarana-sarana online yang mungkin nanti kita akan bahas secara leluasa terkait dengan masalah-masalah kekinian kontemporer terkait dengan digital. Nah, di bab filantropi ini memang merujuk kalau di kami ke fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ada banyak perspektif yang luar biasa yang kita dapat. Ternyata MUI kita sudah menyiapkan beragam justifikasi terkait channel-channel digital yang bisa dimanfaatkan untuk penggalangan ataupun pembayaran zakat infak sedekah. Nanti kita akan ulas berbagai persoalan yang ada di dalamnya mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya ingin melibatkan kembali Bapak Ibu untuk berinteraksi dengan kita. Kita ingin menggali perspektif dari Bapak Ibu terkait pemanfaatan perangkat digital untuk kegiatan zakat infak sedekah. Silakan menyiapkan HP atau gadgetnya. Sekali lagi silakan menyiapkan HP atau gadgetnya. Kemudian masuk ke menti.com. Silakan mengakses menti.com dengan kode 597917. Sekali lagi 597917. Di situ ada pertanyaan, manfaat apa saja yang Anda rasakan dalam penggunaan platform digital lembaga amil zakat. Jadi kita ingin mengekspos manfaat apa saja yang dirasakan baik oleh para amil maupun muzaki dalam penggunaan platform digital lembaga amil zakat. Sudah mulai masuk, jawabannya lebih mudah, banyak sekali yang mudah ya, memudahkan, kemudian akurat, hemat waktu, ya, peningkatan fundraising, sekali lagi target fundraisingnya mungkin lebih tinggi. Ya, yang banyak soal aspek kemudahan ini, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Ustadz Oni, bahwa ada dua pokok dalam ajaran syariah, yaitu soal kemudahan dan soal amanah tadi. Terima kasih teman-teman. Yang banyak disinggung di sini soal aspek kemudahan, kemudian kecepatan, praktis, akuntabel, kemudian ada soal peningkatan penggalangan dana, sekali lagi ada soal kecepatan yang juga banyak disinggung, akuntabilitas, ya, cepat, hemat waktu. Oke, terima kasih. Ini beberapa masukan yang sudah kita catat terkait hasil survei kita terkait manfaat yang didapat oleh baik dari muzaki, amil maupun masyarakat umum dalam pemanfaatan platform digital di lembaga zakat. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kita sudah menerima beberapa pertanyaan dari peserta yang dikirimkan melalui di chat box maupun email sebelumnya. Pertanyaan pertama dari Mbak Desi dari Rumah Yatim. Ini ditujukan, kelihatannya ada dua yang bisa menjawab ini, baik Pak Wijayanto maupun Mbak Nur. Hal-hal apa saja yang harus disiapkan agar lembaga amil zakat bisa menghadapi era digital? Jadi sekali lagi, hal-hal apa saja yang harus disiapkan agar lembaga amil zakat bisa menghadapi era digital. Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi lembaga amil zakat menjadi tidak berkembang di era digital.
apa sih yang membuat lembaga amil zakat kemudian tidak berkembang di era digital? Padahal kalau mengacu pada hasil studi tadi, pemanfaatan digital justru membuat lembaga lebih berkembang. Kalau tidak berkembang, apa yang menjadi faktornya? Kemudian dampak apa saja yang dirasakan oleh lembaga amil zakat yang belum matang untuk masuk, untuk mempersiapkan diri di era digital. Jadi dampak apa saja yang dirasakan lembaga amil zakat yang belum matang untuk mempersiapkan diri di era digital. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dicatat Pak Wijay maupun Mbak Nur maupun Pak Oni. Ini masih buat Mbak Nur dan Pak Wijay. Hal apa saja yang mesti disiapkan untuk menyongsong diseminasi ini agak aneh pertanyaan. Hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk menyongsong era digital? Mungkin begitu maksudnya. Kemudian dalam menghadapi tantangan buruknya koneksi internet, terutama bagi mereka yang berada di daerah, apa yang perlu dilakukan? Nah, untuk Ustadz Oni, ini ada pertanyaan terkait peningkatan kualitas SDM, itu dari mana anggaran yang bisa dialokasikan? Apakah bolehkah prosentase bagian amil dari zakat yang terkumpul digunakan untuk hal tersebut? Jadi bolehkah bagian dari amil bisa dialokasikan untuk peningkatan SDM tersebut? Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan pertama yang bisa diulas pada kesempatan pertama. Mungkin tambahan untuk Ustadz Oni, kalau tadi disinggung oleh pembicara sebelumnya maupun pengantar, untuk digital ini lebih banyak kemajuan atau inovasi-inovasinya di aspek penggalangan dan di aspek pengumpulan dan penggalangan. Sementara untuk pendayagunaan itu dirasakan belum cukup. Apakah ada tantangan atau kendala terkait fikih atau syariah yang membuat pemanfaatan digital untuk pendayagunaan, untuk penyaluran itu tidak sepesat untuk penggalangan? Saya kira demikian. Silakan mungkin dimulai dari Mbak Nur. Silakan Mbak Nur. Ya, baik, terima kasih Pak Hamid. Dari tadi saya catat pertanyaan pertama dari Ibu Desi terkait hal-hal apa saja yang harus disiapkan agar lembaga amil zakat bisa bertahan menghadapi era digital. Ya, kalau berdasarkan riset yang kami lakukan, di sini kami gunakan hal-hal tersebut yang harus disiapkan itu dari 5 faktor. Yang pertama dari aspek informasi, kemudian dari aspek SDM, kemudian aspek kelembagaan, kemudian juga terkait infrastruktur, dan terakhir lingkungan eksternal. Maka hal-hal yang ada kaitannya dengan kelima aspek tersebut menjadi penting untuk dipersiapkan agar masing-masing lembaga amil zakat bisa bersiap. Kemudian terkait faktor yang mempengaruhi lembaga amil zakat menjadi tidak berkembang, ini di sini dari penelitian ini kami juga menemukan sebuah fakta unik, gitu, bahwa ketika kami melakukan wawancara melalui telepon, itu kami temukan bahwa masih banyak lembaga amil zakat yang belum memiliki kesadaran yang tinggi terhadap data, gitu. Padahal kalau misalnya kita kaitkan secara langsung maupun tidak langsung, gitu, di era digital seperti saat ini, penggunaan data atau ketersediaan data menjadi hal yang sangat penting, gitu. Ketika pada akhirnya data-data itu tidak tersedia atau bahkan sebenarnya tersedia tapi tidak terhimpun dengan baik, maka itu pada akhirnya lembaga belum bisa mengambil kesimpulan atau mengambil kebijakan, keputusan di lembaga berdasarkan data, sehingga itu akan berpengaruh terhadap aktivitas operasional lembaga tersebut untuk ke arah kedepannya. Dan lembaga juga yang pada umumnya yang belum berkembang dengan maksimal, itu ketika mereka belum benar-benar memanfaatkan potensi, misalnya potensi terkait digitalisasi yang tadi sempat
disinggung dalam pemaparan bahwa sebenarnya realisasi dari potensi untuk penggunaan kanal digital itu baru 0,8%. Padahal itu bisa ditingkatkan, karena kalau kita lihat tadi, di misalnya saja penghimpunan melalui kanal digital, dari bulan April ke bulan Mei 2020 itu meningkat sebesar 94%. Tapi kalau secara proporsi itu baru 0,8% saja, sehingga itu masih seharusnya itu bisa dioptimalkan, hanya saja karena satu dan lain hal itu mungkin menjadi belum optimal. Kemudian yang ketiga, dampak yang dirasakan oleh lembaga amil zakat yang belum matang untuk mempersiapkan diri. Jadi dampak yang paling nyata adalah menjadi yang mungkin paling terlihat adalah dari segi penghimpunan lembaga menjadi tidak maksimal, karena lembaga-lembaga lain misalnya sudah banyak memanfaatkan tadi, misalnya ada influencer, kemudian menggunakan ads yang berbayar di sosial media, tetapi kalau misalnya lembaga itu pada akhirnya belum siap, mereka masih terpaku pada cara-cara yang sifatnya konvensional dengan penghimpunan secara langsung, yang mungkin itu akan membutuhkan resources yang lebih banyak, dan kemudian hasilnya belum tentu efektif dengan seperti ketika menggunakan kanal digital. Kemudian